Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita sempatkan untuk mengulas Title Tuesday atau Title Cup edisi tanggal 17 Juli 2024. Dan ini juga merupakan salah satu requestan kawan-kawan di kolom komentar. Tadi ingin melihat permainan Magnus Carlsen kawan. Magnus Carlsen di edisi tanggal 17 Juli ini hanya bermain di sesi akhirnya saja. Nah, sampai 10 game kawan, Magnus Carlsen ini hampir perfect, hampir sempurna kawan, memetik 10 kali kemenangan. Tapi sayangnya pada game terakhirnya, dia disliding oleh Javokir Sindarov. Nah, game inilah yang kawan-kawan request di kolom komentar. Tapi juga saya ingin mengulas permainan Magnus Carlsen kawan di game kelima. Langsung saja, 2 game akan kita otak-atik. Tapi terlebih dahulu game kelima antara Magnus Carlsen menghadapi Grandmaster asal Bulgaria Grigor Grigorov kawan dan Magnus pegang hitam. Putih mengawali dengan pion D4, Magnus pion D6 saja. Setelah kuda F3 langsung Magnus keluarkan gajah G4-nya. Pion E4, kuda F6 mengembangkan kuda B ke D2 untuk backup petak E4. Magnus dengan pion E6 terlebih dahulu setelah gajah E2, Magnus gajah E7. Kemudian di sini kuda G5, tantang putih, buka tantangan pertukaran gajah terang. Diterima cop-cop, kemudian kuda B berkembang ke petak D7. Rokade Magnus juga mengikuti rokade kawan. Nah, kuda kembali ke F3, Magnus tantang pertukaran pion. Terjadi jual beli pion cop-cop, kemudian kuda ke C4. Coba rebut pion ini kawan. Magnus melepaskannya. Toh kalau diambil kawan, ya nanti ada benteng, menteri kah, coba rebut pion putih juga di lajur ini dengan kuda tentunya, atau menteri. Gajah G5 dikeluarkan terlebih dahulu, kembangkan perwira minor terakhir, benteng-benteng juga siap digeser ke lajur-lajur pusat kawan untuk menekan kuda F6. Nah, di sini Magnus Carlsen angkat menteri juga, bentengnya juga siap dikeluarkan kawan ke lajur pusat, koneksikan 2 benteng. Benteng AD1, mungkinkah pengorbanan benteng sikat kuda kawan yang nanti akan memaksa ambil dengan menteri gajah mengikuti sikat kuda F6, pion akan bertumpuk, posisi raja terbuka. Magnus menghindari pin, langsung naik ke petak E6. Di sini terjadi pertukaran gajah sikat kuda F6 ambil balik dengan kuda, pion dihantam sekarang oleh kuda putih. Kuda C ambil pion E5. Magnus melanjutkan dengan benteng FE8. Menteri keluar ke petak B5, pressure atau ancam pion di sini kawan. Kemudian gajah D6. Coba eliminasi kuda ataupun juga mendapatkan pion E4 nanti. Kuda lari ke C4. Nah, di sini pion A6 bagus menurut engine kawan. Magnus langsung caplok pion E4, kuda caplok pion E4. Benteng FE1, ternyata bentuk provokasi langkah kuda ambil pion kawan. Nah, benteng sekarang sudah dikeluarkan untuk pin kuda ini. Kalau stok visi menyukai dengan langkah kuda bergerak ke petak D4 untuk ancam menteri. Atau langsung pertukaran di sini. Memilih dengan langkah benteng dikeluarkan. Nah, pion C6 untuk usir menteri yang terkuat kawan. Memilih dengan pion A6 Magnus. Dan menteri ke D5 menantang pertukaran yang tepat, yang kuat. Tapi memilih ambil pion B7 melepaskan kuda, berharap juga mendapatkan kuda yang di sini kawan. Magnus menerima, kuda diambil oleh menteri kawan. Ada benteng, ya jelas kalau ambil langsung masih ada benteng kawan. Jadi benteng diangkat terlebih dahulu untuk mendapatkan kuda, ancam menteri sekarang. Magnus korban menteri kawan. Luar biasa, dalam permainan cepat pun Magnus Carlsen bisa menemukan langkah brilian kawan. Ini yang mungkin tak terduga oleh putih. Ambil kawan, kemudian apa? Inilah langkah Magnus Carlsen kawan untuk mendapatkan menteri lawan kembali. Ancamannya juga bisa skakmat. Benteng pukul benteng, cop, ambil balik, cop, dan benteng siap menusuk ancaman skakmat. Kalau kalian mencoba membuka ruang bagi raja kawan, tentu menteri putih jatuh. Putih masih bertahan, menterinya mundur ke ruang gelap kawan, petak B4 untuk mengawal petak E1. Di sini setelah kuda D3 sepertinya putih menyerah. Tapi bukan langkah terbaik kawan. Ini masih bisa diantisipasi dan hitam pun juga butuh perjuangan keras dengan langkah kuda D3 ini untuk bisa menang. Menteri akan bergerak ke petak C3. Tetap mengawal ruang gelap ini. Apakah dengan langkah benteng E1 skak? Sikat oleh menteri. Ambil oleh kuda di sini kawan. Bisa jadi. Masih butuh perjuangan juga. Tapi menurut engine kawan, langkah kuat lainnya kuda ini tidak bergerak ke petak D3. Tapi bergerak ke petak B3. Tetap ada discover pada menteri.
Menteri tidak punya banyak ruang, hanya punya petak C3 saja supaya aman dari ancaman kuda ataupun gajah atau tetap mengawal petak E1. Nah, di sini kalian bisa melanjutkan korbankan gajah di sini. Ambil kawan, kemudian kalian ikuti dengan apa? Pion C5. Usir menteri untuk meninggalkan area gelap ini. Menteri ke sini kawan, atau raja ke petak F1. Mungkin menurut Stockfish, pion ambil menteri. Nah, pion ambil kuda. Atau kalau kalian tetap mengawal ruang gelap kawan, di sini tadi tidak ada dengan raja tapi menteri mundur ke petak C3, maka ada pion pukul kuda, ancam menteri lagi kawan, tidak punya banyak ruang, disusul dengan pion A5. Tapi Magnus lebih memilih dengan langkah kuda bergerak ke petak D3, sudah membuat putih menyerah. Ya, di sini kawan, menteri ini bergerak kemana? Tetap, ya tadi ada ide benteng meluncur, mendapatkan menteri nanti ke depannya. Sudah cukup membuat putih menyerah. Oke, kita ke game berikutnya. Masih dari permainan Magnus Carlsen di game terakhir menghadapi Javogir Sindarov. Setelah sebelumnya Magnus Carlsen ini tak terkalahkan. Poin sempurna, 10 kali menang kawan. Dan berhadapan dengan Javogir Sindarov. Magnus pegang hitam. Sindarov mengawali dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6, gajah C4, kuda F6, kuda G5. Inilah permainan yang kita tunggu-tunggu kawan. Kalau dengan pion D3 kita mungkin sudah bosan, tak tertarik lagi melihat permainan Italia. Tapi dengan kuda G5, inilah game yang ditunggu-tunggu oleh pecatur pemula. Bagaimana cara untuk menghajar petak F7 ini atau bertahan dari serangan ini? Tentu dengan pion D5 kawan. Magnus. Pion E pukul pion D5. Kuda A5 dipilih oleh Magnus. Pernah Magnus Carlsen bermain dengan pion B5? Pernah kawan? Tapi memilih langkah utama dengan kuda A5, gajah B5 skak, yang biasanya diblokade dengan pion, tapi di sini memilih blokade dengan gajah. Kalau dengan pion kawan, pion pukul pion, ambil balik, nah gajah tarik mundur ke D3 kah atau ke petak E2. Dua pilihan bagi putih untuk menarik mundur gajah kawan. Oke, tak perlu perpanjang, apakah kalian ingin tahu kalau bergeser saja ke petak D3? Saya akan tunjukkan. Kemungkinan di sini akan dibalas dengan langkah kuda ini bergerak ke D5. Ancaman pada kuda kawan, bukan ancaman pada kuda di sini. Nah, kuda kembali ke petak F3 serang pion ini, gajah D6. Nah, di sini putih bisa rokade dan hitam juga bisa rokade. Coba lihat dari pengorbanan pion kawan, aktivitas para perwira hitam ini lebih aktif ketimbang putih. Dan putih butuh berapa tempo kawan untuk keluarkan gajah, benteng-benteng, sedangkan jalur-jalur pengembangan perwira hitam sudah sangat terbuka, gajah terang di diagonal yang sangat terbuka, menteri pun juga sangat terbuka untuk keluar kawan. Di area-area gelap ini, benteng-benteng pun juga mempunyai lajur-lajur yang bisa diisi, di lajur-lajur yang semi terbuka ataupun terbuka. Tapi Stockfish tetap menilai permainan ini putih mempunyai sedikit keuntungan, tentu dinilai dari mendapatkan satu pion tadi. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Magnus memilih dengan langkah gajah D7. Menteri E2, pilihan terbaik merespon gajah D7 kawan. Perlu kalian ingat-ingat ataupun kalian hafal. Magnus gajah E7. Nah, di sini kuda C3 yang paling banyak diambil kawan, tapi memilih kuda kembali ke F3. Kenapa tadi tidak langsung ambil pion ini kawan? Tidak ada yang memainkan game seperti ini. Walaupun bisa kalian tangkap di sini pion yang ada di petak E5 tadi, hitam akan rokade. Kalian telat mengembangkan perwira-perwira kawan. Yang logis untuk mempercepat pengembangan perwira ya dengan kuda C3, yang biasa akan dilanjut oleh hitam dengan langkah rokade. Selepas itu putih juga bisa rokade, dan hitam mungkin akan melangkah dengan pion C6 kah, ataupun juga dengan langkah pertukaran gajah pukul gajah kah. Ya, untuk mempercepat pengembangan perwira, kuda C3 bisa jadi opsi utama. Tapi Sindarov memilih dengan kudanya mundur lagi ke F3, Magnus rokade, dan putih melakukan pertukaran gajah chop, menteri chop, kemudian kuda ambil pion E5. Temponya tadi ancam menteri, ternyata ide dari Javogir Sindarov, tapi dia juga kehilangan pion pusat. Menteri ambil pion D5 chop, rokade, gajah D6, serang kuda. Kuda mundur ke F3, benteng FE8. Ada masalah dengan pengembangan perwira putih kawan. Magnus sangat aktif perwiranya, menteri di pusat, kuda juga aktif, benteng juga sudah aktif kawan. Menteri mundur ke D1. Kuda C6 lanjut Magnus, sekarang baru kuda C3. Menteri bergeser ke sayap raja ke H5.
putih melanjutkan dengan pion D3, buka akses bagi gajah gelap untuk segera berkembang. Magnus korban kuda tentu ditolak kawan, pion H3. Kalau diterima, tidak ada yang mengawal peta H3, skakmat 1 langkah. Menteri meluncur skakmat. Dengan pion H3, Magnus bertukar kuda, ambil balik chop, menteri chop, pion chop. Magnus berhasil merusak struktur pion putih. Tak ada masalah juga untuk sementara ini karena tidak ada ancaman pada ruang-ruang terang kawan. Pion berada di ruang terang, hitam tidak mempunyai gajah terang. Lanjut, benteng diangkat untuk segera doubling. Ada gajah D2, cukup ke petak D2 untuk perkuat ruang gelapnya kawan. Jika ada tantangan pertukaran benteng nanti di lajur E. Kuda H5, benteng Fe1 menantang pertukaran, ditolak bergeser ke petak G6 skak. Raja F1, gajah F4 menantang pertukaran, ditolak. Menantang di petak E3 agar posisi pionnya kembali pulih kawan. Magnus dengan pion H6, kuda D5 serang gajah. Gajah mundur dipertahankan oleh Magnus kawan. Ya harapannya sih seperti tadi kawan kalau diterima. Menahan diri kawan, mundur ke petak D6. Kemudian gajah D2, buka lagi akses lajur E. Pion C6. Baru di sini di langkah ke-24, Magnus melakukan langkah-langkah yang kurang presisi. Apa langkah presisinya? Merge engine sih ada 2 kawan. Raja ke F8 atau sekalian ke petak H7. Memilih dengan pion C6 usir kuda. Kuda ke petak E7 skak yang memaksa pertukaran gajah sikat kuda karena kuda tadi garbu benteng juga. Nah sekarang benteng putih sudah menusuk ke baris ke-7 kawan. Magnus pion B6 menghindari ancaman benteng. Benteng satunya dikeluarkan oleh Yavokir Sindarov. Siap-siap untuk melakukan pertukaran benteng. Raja langsung bergeser ke F8. Benteng C7. Di sini ada benteng F6 mengincar petak F3. Yavokir Sindarov langsung doubling bentengnya di baris ke-7. Sudah sangat kuat posisi benteng-benteng putih kawan. Tidak mau ambil di sini, memilih dorong pion A5. Ya kalau ambil pion yang di sini bisa jatuh kawan. Magnus dengan pion A5 untuk mempercepat akselerasi pion-pion sisi menteri. Dan benteng ke E5 ini juga cukup bagus menurut engine kawan untuk usir kuda. Kalau kuda ke sini ya kalian sikat saja. Ambil, kalian bisa mendapatkan pion yang di sini. Kalau kuda ini tetap di posisinya, anggap contoh dengan pion G6, pion ini yang jatuh. Anggap contoh dengan pion G5 langsung, maka kalian bisa dorong pion H4 kawan. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Tapi memilih raja bergerak ke E2. Pertahankan peta F3-nya. Benteng F5 mencegah pergerakan benteng di baris kelima tadi kawan. Nah, menantang pertukaran benteng, Magnus menolak. Bentengnya digeser ke lajur D. Baru setelah ini kita dapati langkah-langkah yang kurang presisi, di mana di sini opsi dari Stockfish benteng E ke B7 kan. Benteng E ke B7 mengincar pion. Tapi dengan gajah E3 incar pion. Pion C5 blokade. Kalau Stockfish menyarankan bermain dengan kuda F4 di sini. Mungkin pertukaran ambil balik. Nah, bisa melanjutkan dengan langkah benteng E bergeser ke B7 mungkin putih. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Pion C5 Magnus dan di sini benteng E bergeser ke B7 kawan yang kuat. Memilih dengan langkah pion A4. Kuda F4 skak, caplok, ambil balik. Kita temui permainan sepasang benteng versus sepasang benteng di mana Yavokir Sindarov sementara unggul 1 pion. Kemudian menantang pertukaran, merasa unggul 1 pion. Magnus menolak kawan, mundur lagi ke F6. Nah, benteng AE7. Doubling tumpuk kawan di lajur E yang terkuat. Tapi memilih dengan langkah pion B3. Perbaiki, perkuat struktur pion sisi menterinya. Magnus pion G6. Baru sekarang benteng AE7 dan benteng ke F5 menurut engine yang kuat memilih raja naik ke petak G7. Benteng 7 turun ke E5. Nah, benteng D7 lanjut Magnus. Sekarang dorong pion F4. Benteng D8. Magnus hanya mondar-mandir dengan bentengnya. Yavokir Sindarov melangkah raja F3. Benteng F sekarang ke petak D6 untuk menekan lajur D kawan. Kemudian raja G3 dan ada tantangan pertukaran benteng. Ditahan dengan pion F3. Silakan kalian melakukan pertukaran seperti ini. Ini akan membuat putih senang kawan. Struktur pionnya pulih kembali. Magnus menolak. Tarik mundur saja bentengnya ke petak D6.
Sekarang pion H4, benteng F6, raja G4, benteng D4. Kembali Magnus menantang pertukaran. Harapannya jika diterima nanti kawan, lajur C akan terbuka walaupun pion C-nya, maksudnya pion D-nya bisa jatuh, tapi dia juga bisa menyerang pion C. Tentu ditolak. Melangkah raja G3. Nah, benteng D turun ke D6. Benteng E8 persiapan menusuk dari belakang. Benteng F5. Benteng 8 turun kembali ke E5 menantang pertukaran. Raja F6. Akhirnya didahului oleh Yavogir Sindarov pertukaran benteng. Ambil balik oleh raja. Benteng E5 skak, terpaksa raja mundur ke F6. Raja putih manuver ke F2, persiapan menuju pusat kembali. Ada benteng D4, raja E3. Benteng turun lagi, langkah kesalahan kembali dari Magnus. Ya mau gimana lagi kawan, sulit bagi benteng hitam ini. Ke B4 malahan kawan. Turun ke petak D6, kemudian pion C3, tidak bisa lagi benteng bergerak ke petak D4. Raja mundur ke G7 lanjut Magnus. Di sini ada pion D4, adu, ambil pion F6. Skak terlebih dahulu, mundur ke F8 dan geser benteng ancam pion. Dorong maju ke H5, giliran pion F5 untuk memecah pion hitam dan mendapatkan pion di petak H5 Yavogir Sindarov, dan berikutnya pion ini bisa jatuh. Raja maju ke F7. Yavogir Sindarov mendapatkan pion lagi, unggul 2 pion sekarang kawan. Magnus benar-benar hancur di sini. Dalam permainan cepat, Magnus Carlsen masih berharap mungkin Yavogir Sindarov blunder atau kontrol waktunya habis. Magnus di sini juga posisinya sulit kawan, tinggal 2 detik saja. Raja G6, benteng B5, benteng E6 skak, raja ke D3, benteng menusuk dari belakang Magnus, benteng E1, dorong pion kawan H5 skak. Raja H6, nah benteng ambil pion, juga ingin mendapatkan pion F6. Raja maju ke G5, skak lagi kawan, blokade dengan pion F5, kemudian ada benteng ambil pion A5. Pion Magnus sudah habis kawan. Benteng F1, raja E2, jaga pionnya kawan, serang benteng. Benteng B1, benteng B5. Sudah tidak ada harapan kawan. Setelah pion ini didorong, Magnus sepertinya menyerah. Sudah tidak mungkin lagi kawan. Sungguh terlalu kalau berharap lawan bisa kehabisan waktu. Kehabisan waktu dengan pion yang begitu banyak di atas papan. Oke, itulah kawan 2 permainan Magnus Carlsen di Title Tuesday edisi tanggal 17 Juli tadi dini hari. Semoga bisa menghibur kalian kawan, dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Jangan lupa jempol kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.